Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin wal akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan untuk bisa hadir di kajian rutin kita, kajian membahas tentang bimbingan seputar keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan kebaikan untuk kita di yaumul qiyamah kelak. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Terima kasih kepada panitia pada DKM Masjid yang sudah memberi fasilitas, memberi kesempatan sehingga kajian ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kita lanjutkan kajian rutin kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa di dalam rumah tangga yang memimpinnya itu adalah laki-laki atau suami, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita. Maka di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, pemimpinnya adalah suami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua alasan kenapa di rumah itu yang memimpin laki-laki bukan perempuan. Alasannya ada dua. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki yang tidak Allah berikan kepada kaum wanita. Ini sebab yang pertama atau alasan yang pertama. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang tidak Allah berikan kepada kaum wanita. Apa kelebihannya sudah kita rinci kemarin ya. Alasan yang kedua, kenapa yang memimpinnya adalah laki-laki? Karena laki-laki yang memberikan nafkah kepada wanita. Suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan sebab nafkah yang dia berikan kepada keluarganya, maka dia berhak menjadi pemimpin di rumahnya. Itu dua alasan mengapa di dalam rumah itu pemimpinnya suami, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pagi ini kita akan lanjutkan. Berkata al-muallif Asy-Syaikh
Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, bab tentang ta'limur rajul ahlahu. Seorang suami mengajarkan keluarganya. Ini babnya. Seorang suami mengajarkan keluarganya, atau seorang bapak ya, mengajarkan anggota keluarganya. Wa yanbaghi an yakuma ar-rajulu bi ta'limi ahlihi ma yanfa'uha fi umuri dunyaha, fi umuri diniha wa dunyaha. Hendaknya seorang laki-laki ya, atau suami, dia mengajarkan keluarganya apa-apa yang bermanfaat dari perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia. Ini poin pertama. Seorang suami punya kewajiban mengajarkan keluarganya, mengajarkan istrinya perkara yang bermanfaat, baik perkara agama ataupun perkara duniawi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para laki-laki untuk menjaga dirinya, ya, diri dulu, ya, kita dulu, menjaga diri dari siksa api neraka. Setelah itu diperintahkan untuk menjaga keluarga. Menjaga keluarga agar selamat dari siksa api neraka. Nah, jadi suami punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengajarkan keluarganya agar selamat dari siksa api neraka. Nah, kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum." Nabi bersabda, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka dan ajarkan mereka atau didik mereka dan suruh mereka." Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Nabi perintahkan kita untuk kembali ke keluarga kita, anak istri kita, tinggal bersama mereka, kemudian ajarkan mereka agama, suruh mereka untuk kebaikan. Ini dalilnya, sudah lengkap ya, dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, kemudian dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Nabi bersabda, wa'allimuhum, ajari mereka, ya, ajari keluarga kita. Ini jelas. Nah, makanya bapak-bapak, ya, kita sebagai kepala rumah tangga, ya,
kepala keluarga harus sungguh-sungguh dalam membimbing atau mendidik keluarga kita, baik anak ataupun istri. Kalau kita mampu melakukannya secara langsung, ya, kita mendidiknya, mengajarkan mereka secara langsung oleh kita, maka itu bagus. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, ya, maka ajak istri kita ke majelis-majelis ilmu, atau berikan kepada istri kita video-video ceramah, video kajian, ya, suruh dia untuk menyimak. Itu salah satu ikhtiar kita untuk mendidik keluarga kita. Jadi jangan pernah abai, ya. Mulai dari perkara yang terpenting tentang akidahnya, ya, ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ajarkan juga tentang ibadah-ibadahnya, wudunya. Sesekali kita cek wudunya, ya, betul tidak wudunya, tata caranya. Kemudian sholatnya kita cek, ya, bacaan sholatnya, ya, sudah betul atau belum. Itu tugas pokok kita, ya, tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai suami nggak pernah sama sekali, ya, misalnya mengecek wudunya gimana atau sholatnya gimana, ya, suami nggak sempat, ya, jangan sampai. Sesekali harus dicek, meskipun, ya, mungkin mengajak istri ke pengajian, ya, itu baik, tapi jangan hanya itu, ya, karena ada kalanya, ya, istri kita itu kita bawa ke pengajian, ya, di tempat pengajian, ya, bisa jadi dia itu nyimak, bisa jadi tidak, ya. Kalaupun nyimak mungkin bisa jadi paham, bisa jadi nggak paham, ya, banyak faktor. Nah, jadi kita suaminya di rumah tetap harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling utama adalah memberikan pendidikan agama agar selamat dari siksa api neraka. Ini tugas suami. Walaysat qawamatur rajuli fil baiti 'alal mar'ati fahasab, bal huwa mas'ulun aidan an auladihi wa banatihi. Dan bukanlah kepemimpinan seorang laki-laki itu, kepemimpinan di rumahnya bukan hanya kepada istrinya saja, tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap anak-anak, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Dia bertanggung jawab. Jadi nggak hanya istri yang kita didik. Kalau kita punya anak, anak-anak juga tanggung jawab kita. Ya, gimana kita caranya? Kita kan sibuk, ya, sibuk bekerja. Setiap hari berangkat ke kantor bekerja. Caranya banyak, ya, dan caranya mudah. Intinya kalau dalam hati kita itu ada rasa tanggung jawab, maka melakukannya itu mudah, ya. Kerja kan kita nggak 24 jam kerja juga. Ya, kerja itu kan di siang hari saja, sore kita udah pulang, ya. Bisa bersih-bersih, habis bersih-bersih bisa duduk sebentar, ya, sama istri, bisa kita ngecek di situ, ya, pulang kerja sambil duduk, ya, sambil ngopi, istrinya diajak duduk juga. Kita cek seharian ini apa saja yang dikerjakan, ya, kalau baca apa saja, dan seterusnya, ya, sambil kita coba praktekkan wudhu gimana, ya, apa dulu yang dibasuh,
basuhnya sampai mana, berapa kali, bisa. Itu 10 menit cukup ya. Karena kalau lama-lama juga mungkin jenuh. Jadi di sela-sela aktivitas kita ya, kita bisa sambil mendidik keluarga kita ya. Jadi jangan beralasan kita nggak ada waktu, sibuk. Bukan nggak ada waktu, waktunya ada, cuma kita tidak melakukan ya. Kalau sehari 10 menit seorang suami mengajarkan istrinya, insya Allah itu cukup ya. Ajarkan bacaan sholat setiap hari ya, dari mulai takbiratul ihram ya, yang diucapkan apa, gerakannya gimana. Besoknya ajarkan doa iftitah atau doa istiftah ya. Besoknya al-fatihah, kemudian surat yang dibaca ketika sholat, kemudian bacaan ruku, sujud, dan seterusnya. Nah dari situ dulu ya. Tentunya setelah kita mengajarkan akidah ya, rukun Islam, rukun iman ya, diajarkan itu semua. Begitu juga kepada anak ya. Mengajari anak ya bisa sambil interaksi sehari-hari, nggak harus formal, sambil main bisa ya. Ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar, misal melanggar syariat, di situ kita bisa arahkan. Lagi makan, misalkan makan bareng, kemudian anak kita makan lupa nggak baca bismillah, nah di situ kita ajarkan ya, nah jangan lupa baca doanya, baca bismillah. Besok dia lupa lagi, namanya juga anak-anak, kita ajarkan lagi. Begitu juga yang lainnya ya, termasuk sholat ya. Nanti di sini mungkin ada pembahasan ya, mengajarkan anak sholat. Ini juga penting ya, anak-anak kita yang usianya di bawah 7 tahun ya, belum tamyiz ya, kalau dia belum bisa diarahkan ya, belum bisa kita suruh atau larang ya, maka baiknya tidak disertakan ke masjid. Tapi kalau dia sudah tamyiz ya, sudah 7 tahun ke atas atau 6 tahun, kemudian sudah bisa kita suruh, bisa kita larang, boleh kita bawa ke masjid. Nah, di situ kita ajarkan sholat. Nah, jadi suami tidak hanya bertanggung jawab terhadap istri, tapi juga bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ini yang kedua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Nah, keluarga itu mencakup anak dan istri kita. Kemudian dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi fahuwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Maka seorang pemimpin yang memimpin manusia, dia adalah pemimpin atas mereka dan akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya ya. Yang memimpin satu lembaga, yang memimpin satu sekolah, bahkan yang memimpin cuma 10 orang, 20 orang, nanti di yaumul qiyamah akan ditanya tentang kepemimpinan yang dia lakukan. Apakah dia berlaku adil atau berlaku zalim? Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi anak istrinya, dan dia akan ditanya tentang mereka.
Kita sebagai suami nanti di yaumul qiyamah akan ditanya bagaimana kita memimpin keluarga kita. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang itu semua. Suami bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan dia akan ditanya tentang itu semua. Ya, maka ibu-ibu, ini tanggung jawab ibu-ibu. Ya, Nabi membagi tanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, tugas ibu-ibu di sini sebutkan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita dia pemimpin di rumah suaminya. Ya, maksudnya ketika suaminya kerja nggak ada, maka istri yang memimpin. Ya. Jadi istri itu wakil dari suami. Ketika suami keluar pergi bekerja, maka di situ istri bertanggung jawab ya, terhadap rumah suaminya dan terhadap anak-anak suaminya. Ya, karena suami mungkin lebih sering di luar waktunya, ya, untuk melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Nah, ketika suami tidak ada, maka yang berkuasa di rumah adalah istri, dan istri akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya, selama suami nggak ada di rumah, apa yang dilakukan? Apakah melakukan tanggung jawab atau mengabaikan? Ya, rumah misalkan dibiarin, anak-anak dibiarin itu maksudnya dibiarin sama sekali. Ya, nggak pernah ngeberesin, nggak pernah nasehatin anak. Nah, ini akan ditanya. Apalagi misalkan istrinya lebih sibuk di luar juga, ya, lebih senang beraktivitas di luar, ya, sama teman-temannya, sama tetangga, daripada mengurus rumah atau mengurus anak-anak suaminya. Waliyadzubillah. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan dia akan ditanya tentang itu semua. Seorang budak punya tanggung jawab ya, terhadap harta majikannya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Ini jelas ya. Jadi kita di rumah adalah pemimpin, bertanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Selanjutnya al-muallif di sini menyampaikan tentang kepemimpinan itu membutuhkan kelemah lembutan. Ya, dan bagaimana kita berwasiat atau memberikan nasihat kepada kaum wanita, terutama kepada istri kita. Ihtiyajul qawamati ila rifqin. Kepemimpinan itu membutuhkan kelemah lembutan. Walaysa min ma'anil qawamati an yakuna ar-rajulu faddan ghalidhan wa jalafan jafiyan fi baitihi. Bukanlah termasuk makna kepemimpinan itu seseorang harus bersikap keras atau kasar atau kaku ya, di dalam rumahnya. Ini penting ya. Ya, ketika dikatakan bahwa suami itu pemimpin di rumah atau laki-laki itu pemimpin di rumah,
Jangan dipandang bahwa seorang pemimpin itu harus keras, harus kasar, harus kaku. Enggak ada. Tidak ada makna dari kepemimpinan itu seperti itu. Jadi bukan makna dari kepemimpinan itu seseorang harus bersikap kasar, keras. Bukan seperti itu. Wa inna ma yanbaghi lahu an yatahalla bil khuluqil hasan war rifqi wal lin. Akan tetapi hendaknya seorang pemimpin itu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia, dengan kelembutan. Ini seorang pemimpin termasuk suami, dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia, harus berhias diri dengan sikap lemah lembut. Jadi ketika dia mengatakan saya adalah pemimpinnya, itu maknanya dia harus berakhlak mulia, harus bersikap lemah lembut. Itu maknanya. Nah, ini seringkali kita abaikan. Ya, ketika berantem misalnya, ya cekcok sangat keras, keluar kata-kata kasar, kemudian berdalil laki-laki adalah pemimpin. Nah, di sini jelaskan pemimpin itu seharusnya dia berhias diri dengan akhlak mulia dan menghiasi dirinya dengan sikap arif walin, ya, lemah lembut, ya, lunak, tidak kasar, tidak keras. Nah, ini memang kita harus banyak belajar, ya. Ya, sebagai suami harus banyak sabar. Makanya nanti akan disebutkan, ya, wanita itu dia bengkok. Kalau diluruskan dengan cara yang tidak baik, dia akan patah. Kalau dibiarkan, maka dia akan terus bengkok. Maka satu-satunya cara adalah luruskan dia dengan cara yang paling baik, yang paling lembut. Itu. Nah, ini nasihat buat kita semua, ya, para suami. Ya, ketika istri kita berbuat kesalahan, apapun kesalahannya, belajarlah untuk meluruskan kesalahannya itu dengan cara yang terbaik, ya, dengan memberikan nasihat. Tidak perlu kita marah-marah, apalagi membentak, ya, tidak perlu itu semua. Fahadha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairul bashar alaihi afdalu salat wa tamu taslim, sahibul khuluqil karimil qawim, ma'a kaunina umirna bi ta'atihi wa imtithali amrihi wa jinabi nahyihi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, ya, beliau orang yang berakhlak mulia, dan kita diperintahkan untuk mentaati beliau, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Faqad razaqahu Allahu azza wa jalla al-lin. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lin, kelembutan. Ya, Nabi itu orangnya lembut. Ya, apalagi kepada istrinya. Kepada orang lain saja lembut, apalagi kepada istrinya. Ya, jangan dibalik. Kepada istri kasar, kepada teman lembut. Itu terbalik. Nabi SAW Allah anugerahkan kelemah lembutan. Wa amarahu bi khifdil jinah lil mu'minin, ya, bi khifdil janah lil mu'minin. Dan Allah perintahkan Nabi SAW untuk bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman, ya, tawadu. Ya, dan perintah ini juga buat kita, ya.
kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada sesama saudara kaum muslimin, kita diperintahkan untuk tawadu, ya, bersikap rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, jadi kelemah lembutan yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan anugerah atau rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah menyebutkan seperti itu. Ya, karena berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu wahai Muhammad, maka engkau mampu untuk bersikap lunak, bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya, jadi kalau orang bisa beramah tamah kepada orang lain, ya, tutur katanya sopan, bisa lemah lembut, kelemah lembutan yang dia dapatkan itu bukan dari dia, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merasa bahwa dirinya belum bisa bersikap lemah lembut, santun, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mudah marah, cepat marah, ya, karena sesuatu yang remeh temeh bisa marah, susah mengendalikan amarah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang mampu mengendalikan amarah, kemampuan dia itu bukan bersumber dari dia sendiri, tetapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap atau sifat lemah lembut yang kita miliki itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu bersikap lemah lembut kepada manusia, termasuk kepada keluarganya, itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap kasar, berhati keras, niscaya mereka akan pergi darimu, akan menjauhimu. Jadi seandainya engkau itu bersikap kasar, hatinya keras, tidak lemah lembut, maka manusia akan pergi darimu, akan menjauh dari sisimu. Ya, itu akibat atau efek dari sikap kasar. Orang nggak ada yang suka dikasarin, meskipun dia salah. Ya, orang yang melakukan kesalahan nggak mau diperlakukan dengan kasar. Ya, siapapun dia ingin diperlakukan dengan kelemah lembutan, termasuk orang yang melakukan kesalahan. Ya, maka banyak contoh-contohnya. Ya, bagaimana misalnya Nabi SAW memperlakukan orang yang kencing, ya, buang air, ya, di salah satu sisi masjid atau pojokan masjid. Ya, ada orang Arab Baduy datang ke masjid, kemudian dia kencing di situ. Para sahabat emosi, ya, marah, menghardik, karena mereka menganggap ini pelecehan terhadap masjid. Ini pelecehan, ya, penghinaan terhadap masjid tempat ibadah, tapi dia malah kencing di masjid. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Da'uhu, ya, Nabi bersabda da'uhu, biarkan dia, ya, biar kencingnya sampai tuntas dulu, ya, jangan
dipotong. Ya, karena orang kalau lagi buang air kemudian diputus tiba-tiba bisa jadi itu membahayakan. Maka Nabi bersabda biarkan dia. Nah, setelah kencingnya selesai, kemudian Nabi SAW minta kepada sahabatnya untuk diambilkan air seember, kemudian disiram bekas air kencingnya itu. Kemudian Nabi memberikan penjelasan kepada orang tersebut bahwa ini masjid, tempat ibadah, harus dijauhkan dari segala bentuk kotoran. Nah, itu kelemah lembutan contohnya. Jadi tidak memperlakukan orang yang salah itu dengan emosi, dengan amarah. Terlebih yang salah itu adalah keluarga kita, anak kita, istri kita. Ya, kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk lemah lembut, apalagi kepada keluarga kita. Nah, banyak contoh-contoh yang lainnya ya, tentang kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya lagi ketika ada ya, seseorang yang bersin ketika sholat. Ya, orang sholat berjamaah para sahabat bersama Nabi, kemudian ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan itu boleh. Ya, orang sholat kemudian bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, boleh. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an ketika mendengar ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, spontan beliau menjawab yarhamukallah. Nah, kalau menjawab yarhamukallah ini nggak boleh, karena itu sudah masuk kategori bercakap-cakap. Itu masuk kategori omongan manusia. Karena yarhamukallah itu artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Itu doa, mendoakan saudara kita tadi. Nah, oleh para ulama dikatakan ini termasuk omongan manusia, dan dalam sholat itu nggak boleh ada omongan manusia. Kalau yang tadi alhamdulillah itu memuji Allah. Ya, dalam sholat ya kita memuji Allah boleh. Dan dalam Al-Fatihah juga ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muawiyah radhiyallahu an beliau mengucapkan yarhamukallah, kemudian orang-orang memberikan isyarat ya untuk diam ya. Dengan memukulkan tangan di paha ya. Maksudnya nyuruh diam. Ya, tapi Muawiyah ini nggak paham. Kemudian beliau berbicara. Itu kondisi sedang sholat. Ya, apa kalian ya, melihat-lihat saya? Malakum tandurunani. Ya, kenapa ngeliatin saya? Bicara sedang sholat. Maka para sahabat semakin marah. Ya, semakin marah. Kalau bukan sedang sholat mungkin walau alam ya, mungkin gimana, tapi ini sedang sholat. Tapi marahnya sahabat itu terlihat ya, mungkin dari tatapan matanya melotot ya. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW memanggil Muawiyah. Kemudian dengan lemah lembut beliau menjelaskan, inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbih wa tahmid wa takbir. Sesungguhnya solat ini ya, tidak boleh ada di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Solat itu hanya tasbih, takbir dan tahmid ya. Cuma itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, itu contoh kelembutan Nabi SAW. Nah, jadi Nabi SAW beliau bersikap lemah lembut, dan kelemah lembutan yang beliau dapatkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau bersikap kasar ya, berhati keras, niscaya orang-orang akan berpaling darimu. Ya, Nabi saja kalau kasar keras ditinggalkan, apalagi kita ya.
maka belajarlah kita untuk berlemah lembut. Untuk bisa lemah lembut itu memang harus banyak belajar. Untuk bisa santun, nggak mudah marah itu harus banyak belajar. Menyikapi seseorang itu dengan sikap yang baik, yang lemah lembut itu perlu belajar. Fa'fu anhum, ya, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka musyawarah dalam memutuskan satu perkara. Ini akhlak-akhlak mulia. Nabi diperintahkan untuk memaafkan, ya, maafkan mereka. Kemudian Nabi diperintahkan untuk mendoakan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Kemudian Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan satu perkara, ya. Masya Allah. Jadi Nabi SAW, meskipun beliau itu Nabi, ya, yang beliau lakukan itu berdasarkan wahyu, beliau bisa saja mengambil satu keputusan dengan mudah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada beliau untuk bermusyawarah, ya, dalam memutuskan satu perkara. Padahal beliau itu Nabi, ya, dibimbing dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, tetap beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Ini yang pertama, ya, atau dalil yang pertama, ya, tentang kelemah lembutan. Jadi kepemimpinan itu butuh kelemah lembutan, ya. Nabi SAW adalah manusia yang paling lemah lembut, ya, disebutkan dalam ayat tadi, surat Al-Imran ayat 159. Dalil yang kedua, surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersikap tawadu, rendah hati kepada sesama orang-orang yang beriman, ya. Dan perintah ini juga ditujukan kepada kita, ya. Kalau bertemu saudara kita orang yang beriman, jangan suka menyombongkan diri, jangan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita, siapapun kita. Ya, belajar ketemu sama orang itu merendah dalam hal apapun, ya, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Kalau merendahkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada orang yang beriman kita rendah hati. Ya, misalkan kita punya harta banyak, atau istilahnya kita orang kaya, berjumpa dengan saudara kita yang secara ekonomi dia lebih sedikit dari kita, janganlah kita suka memamerkan harta kita, ya, menyebut-nyebut kekayaan kita, ya, di depan dia, ya, karena itu bentuk dari kesombongan, ya. Kalau kita punya kedudukan, ya, punya jabatan, bertemu dengan masyarakat biasa, maka tidak perlu kita menyebut-nyebut jabatan kita. Itu bentuk-bentuk tawadu, ya. Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana sikap tawadu itu. Misalnya Nabi SAW kalau bertemu dengan anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada mereka, ya, mengucapkan salam kepada mereka. Meskipun, ya, secara aturan harusnya anak kecil itu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Tapi sebagai bentuk ketawaduan Nabi, beliau memulai mengucapkan salam kepada anak kecil, ya. Jadi menghargai anak kecil. Jangan kita menganggap ada anak kecil nggak dianggap, itu nggak boleh. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh bentuk ketawaduan juga adalah makan bersama, ya.
dengan saudara-saudara kita, ya, tidak membeda-bedakan. Ya, Nabi itu makan bersama dengan para sahabatnya, nggak beda. Meskipun kedudukan beliau itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul, seorang khalifah tertinggi, tapi ketika ada yang ngasih makanan, Nabi makan bareng-bareng, nggak dibeda-bedakan. Ya, begitu juga kita, ya, jangan suka merasa saya ini bos, saya ini pejabat, saya ini orang hebat, terus ingin dibeda-bedakan. Enggak, berbaur, ya, makan bareng-bareng, nggak ada masalah. Itu bentuk ketawaduan, ya, dan banyak yang lainnya. Nah, jadi dalam ayat ini, ayat 215 surat Asy-Syu'ara, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersifat tawadu, rendah hati kepada sesama orang-orang yang beriman. Wa amara salawatullah wa salamu alaihi birrifqi. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Aisyah, Nabi bersabda, "Alaika birrifqi." Hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Ini perintah. Nabi perintahkan kita, ya, semuanya, baik yang laki-laki atau yang perempuan, suami atau istri, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersikap lemah lembut. Guru kepada muridnya lemah lembut, suami kepada istrinya lemah lembut, pejabat kepada yang dijabatnya, pada bawahannya lemah lembut, ya, pemimpin kepada rakyatnya lemah lembut. Semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersikap lemah lembut. Seorang ibu kepada anak-anaknya lembut, itu diperintahkan. Jadi kalau kita selama ini bersikap kasar, baik secara perbuatan atau secara ucapan, itu melanggar syariat, ya, harus kita sadari itu. Ketika kita kasar kepada siapapun, itu kita melanggar syariat, ya. Misalnya ucapan, kita berucap tidak sopan kepada seseorang, itu kita melanggar syariat, ya. Karena kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, yang sopan, menghargai orang lain. Atau bersikap kasar, ya, dalam perbuatan, itu juga melanggar syariat. Jadi Nabi perintahkan kita, alaika birrifqi, ya, hendaknya kamu bersikap lemah lembut. Termasuk seorang suami kepada istrinya, ya, wajib dia bersikap lemah lembut. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, kalau akad nikah biasanya dibacakan oleh bapak penghulu kita, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan pergaulan yang ma'ruf, ya, pergaulan yang baik. Ya, cuma kadang, ya, karena mungkin keimanan kita naik turun, kadang kita juga terbawa emosi, ya, kadang-kadang kita juga kasar. Ya, kalau kadang-kadang mungkin itu masih wajar, ya, manusiawi, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, termasuk kita. Tapi kalau kebiasaan setiap hari bersikap seperti itu, mudah sekali bersikap kasar, ini salah, pasti ada yang salah. Ya, nggak bisa dia mengatakan ini watak saya, nggak bisa. Watak itu harus diatur agar sesuai dengan syariat. Ya, kalau watak seseorang itu keras, watak kerasnya bisa hilang tidak? Bisa, dengan cara belajar, ya, berlatih, ya, latihan terus. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar, insya Allah Allah akan bantu. Ya, jadi nggak bisa beralasan ini watak saya, nggak bisa. Ya, kita harus belajar.
Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Ilmu itu didapat dengan belajar, kesantunan didapat dengan berlatih. Siapa yang mau belajar bersabar, Allah jadikan dia orang yang sabar. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh mau belajar, maka Allah akan bantu. Termasuk orang mau belajar menjadi orang yang lemah lembut, maka Allah akan bantu. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mendorong kita untuk bersikap lemah lembut. Nabi bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah dia ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu melainkan dia akan merusaknya atau mengotorinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kelemah lembutan jika ada pada sesuatu maka dia akan menghiasinya. Ya, meskipun ada pada sesuatu yang batil. Ya, kebatilan dikemas dengan kelemah lembutan akan terlihat indah. Efek dari kelemah lembutan itu. Ya, apalagi kebenaran dihiasi dengan kelemah lembutan, lebih indah lagi. Begitu juga sebaliknya, apabila sesuatu di dalamnya tidak ada kelemah lembutan, Allah cabut kelemah lembutan di situ, maka sesuatu itu akan rusak, meskipun itu kebenaran. Ya, kebenaran tapi tidak ada kelemah lembutannya, ya dia akan cacat, akan terlihat kurang. Ini dorongan dari Nabi SAW kepada kita agar kita bersikap lemah lembut. Ya, kita berdakwah, menyampaikan nasihat, kalau dihiasi dengan kelemah lembutan, tutur katanya juga lembut, ya, nggak terkesan menasehati, orang seneng. Tapi kalau kita menasehati orang dengan bahasa-bahasa yang arogan, menyalahkan dia, terus kita bersikap seolah-olah kita itu penasehat dia, orang nggak suka. Ya. Jadi kita juga harus belajar bagaimana berbicara. Ya, tidak serta-merta orang itu salah kemudian kita bisa bersikap seenaknya, nggak bisa. Menasihati orang juga ada ilmunya. Orang salah itu nggak bisa kita perlakukan seenak kita. Kita boleh ngomong apa saja hanya karena alasan dia salah, nggak benar seperti itu. Dia salah iya, tapi kita menasehati ada akhlaknya, ada adabnya, seperti yang Nabi contohkan tadi. Ya, bukan karena salah, ya, bukan karena seseorang itu salah terus kita berucap seenaknya, nggak boleh. Ya, seorang penuntut ilmu nggak boleh seperti itu. Ketika dia melihat saudaranya salah, ya, maka nasihatilah dengan cara yang terbaik. Ya, maka sering ana sampaikan, berbicara itu butuh belajar juga. Harus banyak belajar gimana sih bicara. Kalau kita mau ngomong gini tuh caranya gimana ngomongnya yang baik. Itu ada ilmunya. Ya. Jadi kalau orang bicara ceplas-ceplos seenaknya, yang dia tahu, sebetulnya dia belum belajar. Ya. Nah, mulai kepada keluarga dulu. Ya, kita belajar bicara yang baik kepada keluarga. Kalau kepada orang atau kepada teman mungkin kita masih seenaknya, bicara semau kita. Minimal kalau kepada keluarga, ya, bicara yang baik. Nah, itu penting ya. Ya, belajar bicara. Ya. Jangan dikira bicara itu nggak ada ilmunya, ada ilmu. Nah, jadi
kelemah lembutan tidaklah dia ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya atau mengotorinya. Ya, betapa pentingnya kelemah lembutan, apalagi dalam berdakwah, dalam menyampaikan nasihat, ya, sangat butuh kelemah lembutan. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Urusan apa saja Allah cinta dengan kelemah lembutan. Antum nyuruh teman antum, nyuruhnya yang lembut, ya. Jangan mentang-mentang kita berhak nyuruh terus nyuruh seenaknya, bahasanya nggak diperhatikan. Jangan. Allah cinta kelemah lembutan. Ya, ketika kita nyuruh, ya, belajar kita nyuruh dengan bahasa yang baik. Ya, boleh minta tolong misalnya, tolong lakukan ini atau tolong tinggalkan ini. Ya, jadi kita ucapkan boleh minta tolong enggak? Itu enak orang mendengarnya. Atau yang lainnya. Ya, jadi kelemah lembutan itu Allah sangat mencintainya. Ya, namun sayang sekali kadang kelemah lembutan ini justru hilang. Ya. Jangankan dalam menyikapi orang yang berbuat salah, ya, dalam bermuamalah sehari-hari kadang muamalah kita itu kosong dari kelemah lembutan, ya, kosong. Nah, maka belajar, ya, terus belajar, ya, bergaul dengan orang-orang yang lemah lembut, ya, supaya kita dapat ilmu dari mereka. Dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala siwah. Allah memberikan kepada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada kekasaran dan yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Ya, jadi Allah memberikan kepada kelemah lembutan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada sikap kasar. Apa yang Allah berikan kepada kelemah lembutan? Ya, orang kalau lemah lembut ya dicintai orang, disukai orang meskipun dia itu salah, batil, ya, orang suka. Ya, misalkan pedagang, ya, ada pedagang non muslim, ya, non muslim atau Cina lah misalnya, tapi ketika kita datang ke situ dia orangnya lemah lembut. Ya, silahkan mas, ya, boleh duduk dulu, lihat-lihat dulu. Ya, nggak beli juga nggak apa-apa, silahkan dipilah-pilih aja dulu. Terus kita dikasih aqua gelas, suruh duduk. Kita enak diperlakukan seperti itu karena ada kelemah lembutan, meskipun yang melakukannya non muslim. Begitu juga sebaliknya, pedagangnya muslim tapi dia kasar. Kita datang, dia nggak ngomong mau beli apa, mau nyari apa, diem aja. Apalagi ditambah dengan muka yang cemberut, mulut yang manyun, ya. Sekali ngomongnya nyakitin, ya. Ya gimana kita mau suka? Apalagi kalau tergabung antara keimanan dan kelemah lembutan, itu sempurna. Nah, Allah berikan kepada kelemah lembutan yang Allah tidak berikan kepada sikap kasar. Ya, maka belajar, ya, berlemah lembut itu butuh belajar. Ya, memang kadang realitanya, ya, memang nggak semua, ya. Banyak pedagang-pedagang muslim juga yang lembut, yang ramah banyak. Kita nggak nafikan itu ada dan banyak. Ya.
Tapi kadang ya, kelemah lembutan itu juga dipraktekkan oleh non muslim ya, dan itu bikin kita terkesan. Kita nggak mengingkari itu. Itu bukan berarti kita memuji kekufuran, enggak. Kita menyanjung kelemah lembutannya. Ya. Nah, itu yang harus kita banyak belajar. Nah, ya. Fa idza kana Allahu azza wa jalla amara zaujah bi ta'ati zaujiha fayalzamu zauj kama aslafna an yakuna sahlan layyinan rafiqan haliman kadzalik. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istri untuk taat kepada suaminya, maka suami harus bersikap sahlan, mudah, layyinan, lembut, ya, rafiqan, layyinan, lunak, rafiqan, lembut, haliman, santun. Ya. Jadi kalau istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya, maka suami diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lembut, ya, lunak, mudah, santun. Ya, jadi sama-sama diperintahkan. Nah, ini kita harus banyak belajar, ya. Jadilah suami yang lunak, suami yang lembut, yang santun, ya, bukan suami yang kasar, yang pemarah, ya, kalau beda sedikit langsung marah, ya, istri atau anak nggak nurut sedikit cepat marahnya. Jangan jadi suami yang seperti itu, ya. Jadilah suami yang mudah memaafkan. Kalau istri atau anak salah, nasihati dengan lembut, bukan nasihat dengan penuh emosi, dengan santun. Namanya manusia itu butuh proses, ya. Salah sekali, salah dua kali itu manusiawi. Jangan kita bilang gimana sih udah dinasihatin kok gitu lagi. Nah, itu nggak baik. Menasihati itu dengan cara yang baik, dan memang itu butuh belajar, ya. Termasuk anak sendiri yang bicara ini masih harus banyak belajar, ya. Dan dulu di awal, ya, di episode pertama kajian kita ini di mukadimah sudah Ana sampaikan. Jadi kita membahas ini, Ana menyampaikan bab tentang bimbingan keluarga bukan berarti Ana sendiri sudah baik, tidak, tapi ini buat kita sama-sama, ya, sama-sama belajar. Khawatir ada yang menganggap, ya, menyampaikan ini berarti sudah benar, sudah baik, tidak. Ya, Ana sama antum sama-sama sedang belajar. Wa qad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala az-zawjata sakanan li zawjiha falyakun rahiman biha wa ala mawaddatin ma'ha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan istri, ya, zaujah, Allah jadikan istri sakanan li zawjiha, sebagai penenang, ya, sakan itu tempat tinggal, ya. Orang kalau nyaman, ya, di sesuatu, dia akan tinggal di situ. Nah, Allah jadikan istri itu tempat nyamannya suami, ya, tempat tinggalnya suami, tempat sakinahnya suami, ya. Jadi suami itu merasa nyamannya di mana? Ya di rumah, ya, kepada istrinya, di situ. Kalau dia nggak dapat di situ, di luar pun dia nggak akan dapat, ya. Dia nggak betah di rumah, sering cekcok dengan istrinya, ada masalah dengan istrinya. Dia mau cari kenyamanan dimanapun nggak akan dapat, ya. Karena kenyamanan seorang suami adalah di rumahnya dengan istrinya. Allah jadikan fitrahnya seperti itu. Wa qad ja'alallahu az-zawjata sakanan li zawjiha. Allah jadikan istri itu tempat nyaman seorang suami.
Ya, kalau antum nyaman di rumah dengan istri antum nggak butuh tempat lain, nggak butuh. Yang lain itu ya sampingan aja, karena antum sudah dapat kenyamanan yang hakiki, yaitu di rumah. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasannya apa? Ya wanita yang soleh, istri kita. Nah, jadi Allah jadikan istri itu sebagai tempat sakinahnya seorang suami. Falyakun rahiman biha, maka hendaknya seorang suami bersikap rahim, ya, sayang, ya, penyayang kepada istrinya, wa ala mawaddatin ma'aha, dan penuh kasih sayang kepada istrinya tersebut. Ini nasihat dari penulis, ya, al-muallif kepada kita semua. Falyakun rahiman biha wa ala mawaddatin ma'aha. Hendaklah seorang suami, ya, menjadi suami yang rahim, yang penyayang, ya, dan berkasih sayang kepada istrinya. Nah, kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayatnya ini sudah populer, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian azwajah, pasangan-pasangan. Allah ciptakan untuk kita dari diri kita pasangan-pasangan, ya, istri kita. Makanya fitrahnya laki-laki itu menikah dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, itu fitrah. Ya, Allah jadikan untuk laki-laki seorang wanita, ya, dan Allah jadikan untuk wanita seorang laki-laki. Ya, maka ketika ada orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini menyalahi fitrah. Ya, fitrahnya sudah rusak, dirusak oleh lingkungannya, oleh tontonannya, oleh bacaannya, ya, sampai fitrahnya mencintai yang seperti itu. Tapi kalau fitrah manusia itu masih lurus, ya, sesuai dengan bawaannya, belum dirusak, maka laki-laki itu berpasangan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ya, di antaranya dalam ayat ini sebutkan, ya, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan untuk kita laki-laki pasangan-pasangan dari jenis perempuan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah kepadanya, merasa nyaman dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Allah jadikan di antara kalian, ya, suami dan istri, rasa cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau seseorang, ya, belum bisa mencintai pasangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta dan kasih sayang itu Allah yang memberikannya, Allah yang menanamkannya ke dalam hati seseorang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa sayang. Makanya kalau ada orang nikah, ya, doa kita adalah semoga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah.
sakinah itu tenang, nyaman, suami dibikin nyaman dengan istrinya, istri juga nyaman dengan suaminya, itu sakinah. Kemudian mawaddah, ada rasa cinta, ada rahmah, ya, saling sayang. Ya, orang menyingkatnya mudah-mudahan samawa, jadi hilang doanya. Ya. Ada lagi mudah-mudahan sakinah, mawaddah dan warohmah. Gitu. Padahal warohmah itu udah ada dannya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Wa itu artinya dan. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah dan rohmah. Cuma karena orang mungkin nggak paham, mudah-mudahan sakinah, mawadah dan warohmah. Gitu. Ya biasa, ya itu masalah bahasa aja. Ya. Litaskunu ilaiha. Jadi Allah jadikan istri kita itu tempat nyamannya kita. Antum kalau lebih nyaman sama teman, antum salah. Kalau sama teman mau pergi kemana, makan kemana, sama teman terus. Tapi istri nggak pernah antum ajak makan kemana, salah antum. Ya. Justru sibuknya kita, nyamannya kita itu ya dengan keluarga. Ya. Litaskunu ilaiha. Allah jadikan istri itu untuk kita sakinah kepadanya. Jadi sakinah kita itu bukan sama teman, ya. Kalau udah ngumpul sama temen, ngopi bareng, ya ngobrol bareng, enak gitu, berjam-jam ya kita habiskan. Begitu pulang ke rumah sama istri, nggak ada kenyamanan itu. Di rumah kita masing-masing, ya, nggak ada keinginan seperti tadi, pengen makan bareng, pengen ngobrol bareng. Salah antum kalau kayak gitu. Ya, kenyamanan yang antum dapatkan seperti itu semu. Ya, semu. Ya, memang dalam Islam pertemanan itu ada. Ya, ada. Ya, persahabatan ada. Ya, sesekali kita makan bareng sama teman kita nggak ada masalah. Tapi kalau itu sampai mengalahkan ya, kenyamanan kita dengan istri kita, itu salah. Kita ajak teman kita makan sekali-kali nggak ada masalah, undang. Ya. Kita baru dapat bonus misalkan, ajak teman, ayo kita ngebaso bareng, nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau yang seperti itu sudah mengalahkan keluarga kita, kalau ketemu teman mah kita happy, ya bisa cerita clear, bebas gitu, nyaman, bisa berjam-jam. Tapi sama istri di rumah kita nggak ada rasa seperti itu, maka kita harus banyak belajar lagi. Nah, karena dalam ayatnya tadi jelas Allah menjadikan nyamannya suami itu kepada istri. Wa qad ja'alallahu zaujata sakanan li zaujiha. Ya, sakan itu secara bahasa tempat tinggal. Allah menjadikan istri itu tempat tinggalnya suami, ya. Tempat diamnya berlama-lama suami itu ya di istrinya itu, ya, kemana-mana ya sama istrinya, ya. Nyamannya itu ya dengan istrinya, itu yang sesuai dengan fitrah, ya. Makanya kalau sama teman mah ya sekedarnya aja, supaya kita nggak dianggap eksklusif, ya, nggak berbaur, sekedar itu saja, ya. Jangan berlebihan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain yang maknanya sama, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Surat Al-A'raf ayat 189, maknanya sama. Wal mar'atu idza kanat sholihatan fahiya khairu mata'in yaktanizuhu zauj. Dan seorang istri apabila dia itu istri yang soleha, maka itu adalah sebaik-baik perhiasan yang disimpan oleh suaminya.
kalau istrinya solehah. Ya. Jadi kalau istri itu solehah, maka itu adalah sebaik-baik perhiasan yang disimpan oleh suaminya atau yang dimiliki oleh suaminya. Ya, bisa ngalahin HP-nya, ngalahin laptopnya. Ya. Kalau solehah. Ya, tapi kalau biasa-biasa aja mungkin masih harus bersaing dengan HP. Ya. Suami kalau pulang ya lebih sering lihat wajah istrinya atau lihat HP kan gitu. Ya. Jadi para istri kadang cemburu kepada HP. Ya, HP mah dibuka sehari berapa kali, dilihat sehari berapa kali, sedangkan istri ya mungkin jarang-jarang. Jadi mereka cemburu. Ya. Maka kita katakan ya bersaing aja. Ya. HP ini bisa menarik kita. Ya. Maka istri juga gimana caranya bisa menarik suami. Nah, daya tarik seorang istri adalah dari akhlaknya. Ya, fisik itu iya daya tarik juga, tapi yang lebih utama daya tarik akhlak. Ya, kepada suami itu lemah lembut. Ya, suami salah, koreksinya dengan lemah lembut, belajar. Itu akhlak. Nah, itu yang bikin suami tertarik. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ya, dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Mudah-mudahan istri-istri kita dijadikan istri yang solehah. Amin. Sedikit lagi. Fahariyun birrajuli an yakuna khairan kariman ma'a ahlihi. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya seorang suami itu menjadi suami yang baik, suami yang karim, yang mulia kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi kita orang beriman, siapa yang paling sempurna imannya, paling tinggi imannya, yang paling baik manhajnya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara akidah dan akhlak. Jangan dianggap remeh. Antum belajar akidah terus tapi akhlak buruk, rusak akidah antum. Ya. Belajar iman terus tapi akhlak antum jelek, iman antum belum benar. Ya, karena di sini Nabi menjelaskan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Semakin baik akhlak seseorang, itu pertanda imannya yang tinggi, yang sempurna. Semakin jelek akhlaknya, itu pertanda imannya juga rendah. Ya, jadi akhlak itu berkaitan erat dengan iman, dengan akidah. Kemudian Nabi bersabda, wa khiyarukum linisaihim. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, antum pengen menjadi orang terbaik, ya maka perlakukan baik istri antum. Maka antum menjadi orang terbaik berdasarkan hadis ini. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, bagaimana memperlakukan istri dengan baik? Ya, penuhi haknya. Ya, haknya apa? Muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan dia dengan cara yang ma'ruf. Ya, wanita itu bengkok kata Nabi. Maka meluruskannya harus hati-hati. Ya, kalau dengan keras dia patah. Ya,
Kalau dibiarin ya dia bengkok terus. Jadi satu-satunya cara adalah luruskan dia dengan cara yang lembut, dengan lemah lembut. Itu hak wanita. Wanita berhak untuk tidak diperlakukan dengan kasar. Wanita berhak untuk diperlakukan dengan baik, dengan lemah lembut. Ya, wanita berhak untuk tidak ditampar. Wanita berhak untuk tidak dipukul. Itu hak-hak wanita. Ya, orang yang paling baik kepada istrinya adalah orang yang menunaikan hak-hak istrinya. Ya, di samping hak nafkah, hak pakaian, hak tempat tinggal, hak diberikan pendidikan agama, ya, banyak. Nah, kata Nabi, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kepada yang lain kita harus baik juga. Kita punya teman, baik sama teman. Kita punya murid, baik sama murid kita. Kita punya guru, baik sama guru kita. Ya, apalagi kepada keluarga kita. Nah, ya masih panjang pembahasannya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, sampai hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan di mungkin habis lebaran ya. Karena nanti bulan April ini kemungkinan sudah masuk puasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ada kurang lebih 10 menit atau 9 menit sebelum kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, yang pertama tentang seorang istri yang ingin mengambil keputusan. Mungkin ini istrinya ingin memimpin kan? Wallahu alam ya. Di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah pernah kita sampaikan di rumah itu masing-masing harus mengerti posisinya. Suami sebagai pemimpin, istri yang dipimpin. Itu posisi atau tugas yang dibagi-bagi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita jelaskan, istri nggak bisa memprotes keputusan ini. Karena keputusan ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Suami memimpin, istri dipimpin. Terus gimana kalau ada suatu masalah? Gak ada salahnya suami itu musyawarah dengan istri, ya, menghargai istri, gak ada masalah. Termasuk suami mengalah juga sesekali gak apa-apa. Itu tidak menjatuhkan martabat dia sebagai pemimpin, enggak. Kalau dipandang saran istri ini bagus, ya, tidak melanggar syariat juga, kita ngalah sesekali gak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa kita ini menghargai istri kita juga. Tapi kalau istri kemudian sarannya nggak diterima terus ngambek, ya itu salah juga. Posisi istri itu yang dipimpin itu dia hanya bisa ngasih masukan. Ya, ngasih masukan boleh, silahkan. Ya Mas, gimana kalau anak kita itu ke pondok ini saja? Karena alasannya ini, kasih masukan. Nanti suami menjawab enggak, nanti istri jawab lagi, jadi diskusi gitu. Enggak apa-apa, sampai di situ nggak ada masalah. Ketika suami nggak nerima, ya misalnya suaminya kekeh juga, dah pokoknya anak ini ke pondok ini, udah titik, ya udah berarti itu udah keputusan. Sikap istri adalah sami'na wa ata'na. Toh nanti baik buruknya yang bertanggung jawab juga adalah suami.
tugas istri sudah dilaksanakan, menyampaikan masukan, sudah selesai. Ya, kalau kita itu mencari ridho Allah, nggak akan ada ribut-ribut. Istri ngasih masukan nggak diterima, nggak akan sakit hati, karena memang tugasnya hanya ngasih masukan. Ya, jangan memaksakan kehendak. Ya, jangan memaksakan kehendak. Ya, pokoknya kalau ide saya nggak diterima, marah, ngambek, ini berarti kekanak-kanakan yang seperti ini. Ya, kalau ada di sini, mohon udah berhenti. Ya, belajar menghargai suami. Ya, bahkan ketika keputusan suami zalim sekalipun, tetap istri itu nggak punya hak untuk memberontak. Hak dia hanya mengasih masukan, ngasih nasihat, itu saja. Ya, misalnya suaminya, pokoknya anak saya mau ke sekolah ini. Ya, kita tahu itu sekolahnya nggak benar misalnya. Ya kita ngasih masukan dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara-cara yang mudah-mudahan pikiran suami itu bisa berubah. Ya, jadi masuknya ke situ, ya, bukan tadi pokoknya kalau nggak diterima marah ngambek, bukan begitu. Jadi yang seperti itu wajar, ya, karena memang suami istri ini ilmunya berbeda-beda. Kadang suami ilmunya sudah tinggi, istri masih di bawah. Ada istrinya lebih tinggi, suami di bawah. Sehingga dalam pergaulan rumah tangga, ya, ada cekcok itu biasa. Ya, cuma konsep dalam agama Islam yang memimpin, yang memutuskan itu adalah suami. Istri harus mengerti posisinya. Dia memberi masukan. Tapi sesekali suami mengalah itu juga bagus, ya. Dan itu tidak menjatuhkan atau merendahkan martabat dia sebagai pemimpin. Itu yang pertama, Allah a'lam. Yang kedua tentang muamalah dengan orang lain, ya, ini mungkin terakhir karena waktunya habis. Ya memang kadang ada ya orang-orang yang sikapnya seperti itu, bicaranya nyelekit, terus dalam sikap tentang keagamaannya fanatik, meskipun dia nggak mau kalau kita sebut fanatik, ya, dalam beragamanya taklid buta, meskipun nggak mau disebut taklid buta, ada yang seperti itu. Nah, bagaimana muamalah kita kepada dia dalam hal-hal yang sifatnya duniawi? Nggak ada masalah, kita transaksi sama dia, jual beli sama dia, nggak ada masalah. Kemudian dalam sikap beragama, ya, sesama muslim, ya, kita ketemu saling salam, ya tetap seperti itu. Tapi kalau sudah diskusi masalah agama, ya, kalau kita merasa nggak punya kemampuan dan menurut kita dia itu orangnya keras, sehingga kita diskusi berjam-jam pun nggak akan merubah dia, ya kita menghindar, nggak ada masalah, karena mungkin hanya buang-buang waktu saja, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita merasa punya ilmu dan ada harapan dia itu bisa berubah dengan banyak diskusi sama kita, silahkan diskusi. Nah, jadi yang tahu adalah kita. Kemudian perlu diketahui juga bahwa orang yang seperti itu, ya seringkali itu bukan sikap keagamaan sebetulnya. Jadi dia berbuat seperti itu, fanatik atau taklid itu bukan sikap agama dia, itu sikap watak dia. Ya, itu bukan sikap keagamaan, tapi itu sikap pribadi. Watak dia memang begitu. Jadi kedewasaannya kurang. Ya. Kemudian dia mengatasnamakan agama. Oh ini saya beragama, agama mengajarkan begini. Ngaji harus ke sini, nggak boleh ke sana. Nah, sehingga tercampur aduk. Ya, sebetulnya orang-orang yang model begitu, yang rusak itu bukan agamanya, tapi wataknya, ya, kedewasaannya. Ya, dia harus belajar tentang bagaimana bermuamalah yang betul. Karena kalau kita bicara agama, nggak ada agama yang mengajarkan seperti itu, kaku, saklek, ya, nggak ada. Nggak ada manhaj yang mengajarkan seperti itu, nggak ada. Ya, guru-guru kita nggak mengajarkan seperti itu. Jadi itu murni adalah dari watak orang-orangnya, bukan dari
agamanya. Nah, barangkali itu yang bisa kita bahas pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.